Santapan Harian Sabtu 18 April 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Hakim-Hakim pasalnya yang kelima. Namun kita akan membacanya pada ayat pertama hingga ayatnya yang ke-11. Sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam pertelutan kami saat ini ya Allah, sabdamu yang abadi hendak kami pegang dan renungkan. Di dalam putramu yang kudus, Yesus Kristus Sang Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Hakim-Hakim 5 ayat 1-11. Pada hari itu bernyanyilah Deborah dan Barak bin Abinoam, karena pahlawan-pahlawan di Israel siap berperang, karena bangsa menawarkan dirinya dengan sukarela. Pujilah Tuhan. Dengarlah hai raja-raja, pasanglah telingamu hai pembesar-pembesar. Aku mau menyanyi bagi Tuhan. Aku mau bermazmur bagi Tuhan Allah Israel. Tuhan, ketika engkau beranjak dari Seir, ketika engkau melangkah maju dari tanah Edom, berguncanglah bumi, tirislah langit dan awan pun meniriskan airnya. Gunung-gunung berguncang di hadapan Tuhan, bahkan Sinai di hadapan Tuhan Allah Israel. Pada zaman Samgar bin Anat, pada zaman Yael Kafilah tidak ada lagi orang yang melakukan perjalanan menempuh jalan yang berputar-putar. Dusun di Israel sunyi sepi, ya sunyi sepi, sampai aku Deborah bangkit sebagai ibu di Israel. Ketika orang memilih ilah-ilah baru, terjadilah perang di pintu gerbang. Sesungguhnya satu perisai atau tombak pun tidak terlihat di antara 40.000 orang di Israel. Hatiku tertuju pada para pemimpin Israel, para sukarelawan di antara bangsa ini. Pujilah Tuhan. Kamu yang menunggang keledai betina putih, kamu yang duduk di atas permadani, juga kamu yang berjalan di jalan, ceritakanlah hal itu. Di tempat-tempat penimbaan, di antara suara pembagi air, di sanalah orang menyanyikan perbuatan Tuhan yang adil, perbuatannya yang adil terhadap orang-orangnya di pedusunan di Israel. Pada waktu itu, turunlah umat Tuhan ke pintu gerbang. Sahabat Scripture Union Indonesia, rekam jejak artinya kumpulan informasi mengenai aktivitas dan kinerja seseorang pada masa lalu. Ini mencakup semua hal yang telah dilakukan, termasuk keberhasilan dan kegagalan, juga bagaimana mereka mengatasi masalah. Nyanyian Deborah dapat dikatakan sebagai rekam jejak iman bangsa Israel. Tercatat dalam syair lagu yang dinyanyikan Deborah dan Barak, ada suatu masa di mana orang Israel menyembah ilah-ilah lain dan Allah menghukum mereka. Namun ada juga masa di mana orang Israel menyadari kesalahannya dan mau bangkit dari keterpurukannya. Dengan sukarela mereka berperang melawan musuh. Ada masanya orang Israel benar-benar merasakan kuasa Tuhan yang luar biasa. Ada masanya perempuan-perempuan seperti Deborah dan Yael dipakai Tuhan menjadi bagian dari perjuangan dan kemenangan. Ada masanya suku-suku yang peduli dengan rela berjuang demi kepentingan bersama. Meski suku-suku yang tidak peduli hanya mementingkan diri sendiri. Ada masanya orang Israel mengakui bahwa orang-orang yang mengasihi Tuhan akan menerima kehidupan yang baru. Sedangkan orang-orang yang memusuhi Tuhan akan memperoleh kebinasaan. Rekam jejak iman bangsa Israel tergambar apa adanya dalam nyanyian Deborah.
Rekam jejak ini tentu menjadi pembelajaran iman yang berharga bagi generasi-generasi berikutnya. Bagaimana dengan rekam jejak iman kita? Tentu, kita mengharapkan rekam jejak iman yang baik. Namun pada kenyataannya, perjalanan iman kita tidak selalu mulus. Ada kalanya kita jatuh ke dalam berbagai kelemahan dan kelalaian. Namun, karakter orang yang beriman kepada Tuhan adalah selalu mau belajar dari kesalahan untuk hidup lebih baik sesuai kehendak Tuhan. Marilah kita belajar dari rekam jejak iman bangsa Israel yang intinya adalah pujilah Tuhan, kasihilah Tuhan senantiasa, dan hiduplah dalam ketaatan kepadanya. Biarlah generasi berikutnya juga belajar dari rekam jejak iman kita yang baik di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang menuntun langkah kami, ajar kami meninggalkan jejak yang baik di antara rekan-rekan iman kami. Biarlah hidup kami menjadi teladan bahwa belajar dari kesalahan adalah jalan menuju kehendak-Mu. Tuntun kami bertumbuh bersama-Mu, agar jejak yang kami tinggalkan mengarah kepadamu. Di dalam cinta dan kasih-Mu ya Yesus, kami berdoa. Amin.